Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lavenia sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, terima kasih kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Hikun Yuhada. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Emma Triana, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. 5. Apakah negosiasi mencari kesepakatan kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Bu? Iya, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Hikun Yuhada terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Ibu Emma Triana, apakah setuju? Setuju, Bu. Silakan Bapak Hikun Yuhada. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Begini, Ibu Emma, ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Emma, ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2013. Namun, sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun, sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Emma tersebut. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Karena hutang Ibu Emma ini terbilang cukup besar dalam surat perjanjian Ibu Emma ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Hikun Yuhada, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Emma Triana untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Hikun ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melaporkan saya? Masih banyak jalan alternatif. Berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu Emma, jangan berdalih saya itu. Sudah 3 kali loh. Ibu melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada ikitat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak diharap tenang.
kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu, dilanjutkan. Baiklah, silahkan Ibu Emma dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Hikun dengan menggugat saya. Karena gugatan ini, nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian, Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Bu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang sangat saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Emma dan Bapak Hikun, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan ya yang kalian maksud? Benar, Bu. Ya, benar Bu. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Hikun dan Ibu Emma ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Hikun menganggap Ibu Emma sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya pihak Ibu Emma menganggap Bapak Hikun sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan kepada Ibu Emma, harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Bapak menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan Pak? Ya, benar Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Hikun, apakah pihak Ibu Emma ada tanggapan? Iya, Bu. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Hikun karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Hikun dan Ibu Emma dapat dilanjutkan. Benar kan Pak, Bu? Iya, benar, Bu. Baiklah, Ya, benar. jika demikian, ada itikat baik di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Bapak Hikun? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Emma segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, Pak. Selanjutnya, Ibu Emma, bagaimana menurut Ibu? Terus terang, Ibu dan Bapak Hikun, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Bapak Hikun, apakah dari pihak Bapak ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju, Bu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Hikun dan Ibu Emma, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Iya, saya setuju. Iya, saya setuju, Bu. Nah, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya?
Apakah Bapak Hikun atau Ibu Emma mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Saya, Ya, Bu. silakan. Sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Emma ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjam uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya Ibu Emma ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sangat sulit bagi saya terima. Dalam hal pelunasan utang-utang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Emma memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Hikun? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tanggung waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Ibu? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik, Bapak Hikun dan Ibu Emma sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Bapak Hikun tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu, saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Hikun. Baik, saya melihat Ibu Emma beriktikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Hikun? Silakan, Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Saudara Emma mengenai penulisan utang-utang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Hikun dan Ibu Emma sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Emma? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Hikun, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Hikun? Dari pihak Ibu Emma sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan, Pak? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini pihak Bapak Hikun, ini membutuhkan kepastian dari Ibu Emma. Apakah Ibu Emma bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya, Bu. Jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Hikun ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan, dan saya akan melunasi hutang itu juga. Menurut saya, usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Hikun atas usulan dari Ibu Emma? Terus terang, sebelumnya saya ingin membayar piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Ibu Emma harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga.
dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu, Pak? Benar, Bu. Ya, betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator. Ibu, saya bertanya, apakah perbedaan doang klausul itu tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak puan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Emma. Bagaimana Ibu Emma, apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.